Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bareng Bang Heri ya. Tentunya lagi di kebun kayak biasa nih Mas. Ya kawan, hari ini reviewnya kita berada di lahan sambil mengamati pertumbuhan ubi jalar yang ada di depan saya ini, yang sudah memasuki usia 27 hari ya setelah penanaman, atau 27 HST ya biasanya kita menyebutnya. Ya kawan, pertumbuhannya alhamdulillah ubi jalar yang saya tanam di lahan ini ada beberapa varian, ada ubi madu, juga ada ubi gajah merah, ada juga ubi gemoy, ada juga yang pelangi, dan juga ada si madu merah ya. Tentunya ada juga gading dong ya, komplit pokoknya ya. Gimana Bang perkembangannya setelah usia segitu? Nah, kita aja review satu persatu ya. Nah, ini kawan, karena kemarin atau minggu-minggu ini di sini juga sudah mulai ada panas ya, maksudnya tuh nggak hampir tiap hari hujan ya, jadinya penampakan ubinya alhamdulillah semakin baik ya, semakin bagus ya. Kenapa? Kalau memang ada hujan terlalu banyak, ubi jalar itu juga kurang bagus pertumbuhannya, apalagi pertumbuhan umbinya ya, tentu akan terhambat. Tapi kalau sudah mulai ada panas, cuacanya sering panas, mungkin 1 minggu sekali ada hujan atau bahkan cuma gerimis, itu akan luweh jos pokoknya. Ya ini sudah mulai muncul bunga ya. Ya bunga harus kita hilangkan kalau kita telatennya. Ini kalau terus apa ya namanya ini, bunga di saat usianya masih kecil, masa pertumbuhan di bawah 1 bulan, kalau kita melihat bunga itu harus saya hilangkan. Kenapa? Karena biar fokus pada umbi dan perakarannya. Ini antara percaya dan tidak. Kalau yang percaya silahkan dicoba, kalau yang tidak percaya mosok cuma gara-gara bunga bisa lambat pertumbuhan umbinya. Ya itu aja sekilas ya dari saya, mungkin itu pengalaman pribadi yang saya bagikan buat Anda. Tapi kalau mungkin kawan-kawan ada yang kurang percaya ya monggo. Pendapat pribadi masing-masing ya. Nah ini pertumbuhannya sangatlah bagus kawan, sudah banyak seperti ini ya, semuanya muncul tunas-tunas dari pangkal tanaman. Jadi ini sudah bagus pertumbuhannya, dan saya ambil mengamati adanya hama ya. Nah ini kembali saya menemukan hama seperti ini ya, seperti penyakit kulit pada manusia ya, seperti ini. Ini harus kita cermati, kita hilangkan kalau partai kecil ya. Tapi kalau jumlahnya banyak atau mungkin sedikit pun, kita bisa memakai obat anti jamur. Untuk spraynya kita lakukan di pagi hari ya. Obat jamur itu kita lakukan saat masih ada embun ya, itu akan lebih bagus daripada kita lakukan pada siang hari ya. Tujuannya apa? Ini biar kontaminasi dengan embun itu dan merekatnya pada daun, batang itu akan lebih mudah diserap ya. Jadinya kalau kita melakukan spray atau penyemprotan obat anti jamur, kita lakukan aja dengan atau masanya masih pagi ya, di pagi hari gitu. Jadi usahakan pagi hari kita sudah ke kebun kalau kita melihat ada tanda-tandanya penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, kita lakukan penyemprotan pada pagi hari ya. Ya ini kayaknya sudah merata kawan pertumbuhan ubi saya. Ini ubi madu ya, ini sambil menghilangkan adanya bunga di area seperti ini ya. Ini nanti sebenarnya bagus sekali untuk pertumbuhan kalau kita ingin menghilangkan, tapi ya belum waktunya karena masih sering terjadi hujan juga. Nah, nanti teknik kalau kita ingin memproduksi jenis baru nanti di bulan-bulan Juli ya gitu. Nah ini sambil mengamati kalau adanya hama ya. Nah memang kalau ubi madu di sini selalu menjalar ya. Ini sudah ada 60 cm ya ini. Tapi untuk jenis yang
lain di lahan saya juga banyak yang tidak menjalar ya. Memang permintaan ubi madu itu di mana-mana selalu ramai, jadinya tetap saya tanam ya. Walaupun musim penghujan pun kita punya teori khusus untuk mengatasi agar tetap berbuah banyak ya, atau berumbi. Nah, ini untuk pelangi madu usia sama 28 hari ya, sudah rimbun ya, seperti ini. Ini ada bolong-bolong, ini kemarin ada serangan belalang yang kecil-kecil ya, karena lahan saya ini bersebelahan dengan sawah. Nah, saat sawah itu dilakukan penyemprotan dengan pestisida, ya otomatis hewan-hewan yang dari sawah itu pada berterbangan ya. Nah, ini jadinya mengakibatkan makan tanaman yang ada di sebelahnya. Contohnya tanaman ubi jalar saya ini banyak yang bolong, kemarin juga sempat saya atasi sudah kemarin ya. Alhamdulillah sudah hilang ya. Ini untuk gading dong pun tidak kalah ya bagusnya, sama seperti saudaranya. Ya, itulah kata-kata mutiara sebagai petani. Nah, ini kawan juga ada hama yang kecil. Ini kumbang emas kalau di sini namanya ya. Tak sepilnya agak dekat dengan kamera. Wah, ini ternyata burem. Ini kumbang ini sebenarnya kalau jumlahnya banyak juga mengganggu loh kawan. Jadi kita harus matikan aja jenis ini. Ini efeknya biasanya kumbang kecil itu saat menempel pada pucuk atau tunas dari ubi jalar kita ya, pastinya akan terganggu, akan menjadi kerdil ya tanaman itu karena adanya kumbang tadi. Jadi kumbang itu walaupun kecil itu jangan kita sepelekan ya, karena berakibat fatal pada tanaman kita ya. Nah, ini juga ada varian baru dari saya. Ini mirip daun ubi madu ya, tapi ini lebih lebar, pupusnya agak ungu. Nah, ini juga kualitas bagus. Saya baru mempunyai 5 batang ya kemarin. Ini hasil budidaya yang perdana, ini baru mendapatkan 4 batang ya. Ini hasil terbaru riset kita ya, semoga aja isinya bagus ya. Oke kawan, tak lanjut menuju yang sampingnya. Nah, ini ada si gemoy berapa ini, 132 ya, bagus juga pertumbuhannya. Ini langsung ke area sebelahnya ya. Ini ada Papua KW. Ini Papua KW mungkin di daerah lain belum ada kemungkinan ya, karena memang ini dulu kita mencari sifat turunan dari Papua yang asli daun lebar, kita kembangkan di sini bisa memunculkan jenis ini. Ya, ini panjang menjalarnya maksimal ada 70 cm ya, tapi umbinya itu malah melebihi ubi Papua yang daun lebar ya. Ini umbinya bisa ada sekitar 15 umbi dalam satu batang. Ini juga ukuran standar, lebih manis dan warna kulit ini merah jereng dan warna dalamnya oranye seperti wortel ya. Nah, ini nanti sebetulnya kalau saat panen di review pada masing-masing tanaman ya. Nah, ini seperti ini juga garis dari ubi Papua KW. Kalau saya dulu bilang Papua daun kecil ya, memang peranakannya dari Papua yang daun lebar ya, masih identik ada unsur warna kulit dan daunnya. Daunnya ini lebih runcing, tapi kalau yang Papua daun lebar memang daunnya lebih lebar ya, tidak terlalu runcing. Oke kawan, review lagi yang sebelahnya ya. Ini tadi sudah sampai pelangi madu. Nah, ini si madu merah ya. Ini menuju si madu merah juga nggak kalah lebat daunnya. Nah, si madu merah ini kolaborasinya bareng pelangi madu ya. Bagus sekali pertumbuhannya, di usia masih 28 hari sudah seperti ini ya. Nanti saat usia sekitar 1,5 bulan kita review bareng-bareng umbinya sudah sebesar apa ya.
Ini menuju Gading Dong ya. Gading Dong kali ini juga sama. Kalau Gading Dong memang selalu unggul dibanding jenis-jenis yang lain ya. Ini yang hampir sama, kualitas produk dan rasa sama itu ada pelangi madu dan si madu merah ya. Tapi bagus sekali, ini sudah muncul retakan, ini insya Allah sudah ada bakal umbi ya. Biasanya kalau sudah usia sekitar 1 bulan itu sebesar pegangan pisau ya, biasanya seperti itu. Nah, ini kita menuju gemoy ya. Gemoy yang kemarin kepanasan gimana Bang? Wah ini alhamdulillah ya. Gemoy yang kemarin kepanasan ini sekarang sudah mulai tumbuh tunas banyak sekali ya. Nah, ini keunggulan dari si gemoy ya seperti ini ya. Ini kemarin sudah saya tanam banyak sekali ya untuk 3 bulan ke depan dan seperti ini hasilnya bagus, pertumbuhan sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Karena kemarin sempat kekeringan. Nah, ini setelah kemarin tak pupuk itu ya sekarang sudah banyak sekali tunas-tunas yang muncul pada dekat pangkal ya. Ini keunggulan dari jenis ini yang super, isinya pun manis, besar-besar ya, cepat umbinya ya. Nah, ini perbedaan dengan yang sebelah Gading Dong ini, saat tanamnya ada 8 hari ya. Ini duluan Gading Dong. Nah, tapi ini si gemoy ternyata tidak mau kalah. Ya, juga mengikuti tetangganya ya. Tetangga tanaman maksudnya. Nah, seperti ini. Ini gemoy yang akan saya launching di tahun ini. Semoga tambah pokoknya sembarangi, mulai dari produksinya, kualitas rasa dan lain-lain akan sesuai dengan harapan. Ya ini khusus yang barusan umur 9 hari 8 hari ya. 8 hari juga sudah mulai tumbuh ya. Ini ada pelangi madu sama si gemoy yang saya kembangkan di lahan. Dan hari ini saya juga barusan nanam karena di sini lagi panas. Saya memakai teori atau metode seperti ini kawan. Nah, ini setelah saya jadikan bedengan, itu saya siram air bedengan itu, kemudian saya tanami ubi jalar, kemudian saya tutup memakai rumput-rumput ya, bekas dari lahan ya, seperti ini ya. Ini saya mau mengantisipasi kalau terjadi panas setelah penanaman ya. Mungkin di tempat kawan-kawan yang banyak musim panasnya, nah, ini bisa menjadi salah satu solusi yang kita perlu praktekkan ya. Kalau mungkin Anda pengen seperti ini ya nggak apa-apa. Ini biasanya saya menutupnya itu sekitar 4 hari ya. Ini dalam 2 hari sekali, tentunya tetap kita siram. Setelah 4 hari tutup ini kita angkat dan otomatis tanaman atau ubi jalar yang kita tanam itu sudah normal, sudah akarnya banyak dan tutup dibuka, insya Allah sudah aman ya. Seperti contohnya ini ya, ini kemarin juga seperti itu, saya tutup 4 hari, setelah itu langsung saya buka. Nah, dalam usia 8 hari sudah seperti ini, sudah hidup semuanya ya. Ini dengan metode seperti yang tadi ya. Setelah nanam itu kita tutup, kemudian 4 hari kita buka, hasilnya seperti ini ya. Ini perbandingan memakai teori yang saya kemarin. Tapi kalau mungkin masih banyak hujan atau mungkin saat gerimis beberapa hari itu kita nanam ya aman-aman aja. Tapi kalau pas panas, nah ini solusinya saya selalu melakukan hal seperti ini ya. Setelah ditanam disiram, kemudian ditutup pakai rumput kering atau mungkin yang penting teduh, tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Jadi sekilas metode yang saya terapkan saat menanam di musim panas ya. Oke kawan, sampai di sini dulu ya sebentar. Ini saya mau melanjutkan nyiram yang kemarin barusan ditanam, ada yang perlu penyiraman ya. Tetap semangat di akhir-akhir bulan suci Ramadan, semoga semua masih aman ya, tidak bolong ya puasanya. Tapi ya kalau mungkin ada yang bolong ya biasa, jenis manusia ya, enggak apa-apa lah. Yang penting tetap semangat
berkreasi, beraktivitas seperti biasa. Salam tani juga buat kawan-kawan yang selalu nikmati channel Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.